Oke, di video ini saya akan membahas 5 base TH11 terbaik versi channel ini tentunya. Dan untuk semua link base pada video ini, kalian bisa cek di deskripsi video atau juga pin komentar. Base nomor 1. Nah, oke, jadi di sini saya ada sebuah rekomendasi base tonal 11 yang lumayan cocok untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih sedikit serius. Semisal mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan war clan. Karena untuk base ini saya rasa lumayan cukup kuat untuk menahan beberapa serangan pasukan TH11 yang lumayan cukup umum juga digunakan. Di antaranya seperti serangan pasukan naga. Karena di sini jika kita lihat untuk bangunan pertahanan kita yang sangat krusial, yaitu seperti Inferno Tower dan juga Eagle Artillery, itu agak lumayan sedikit susah sebenarnya untuk diincar oleh pasukan lawan karena melihat adanya area spasi kosong yang mengelilingi bangunan tersebut. Nah, jadi alhasil untuk pasukan lawan yang memiliki karakter penyerang target bebas terdekat, kali ini lumayan dibuat agak kesusahan untuk menargetkan bangunan pertahanan krusial kita tadi. Nah, tapi walaupun mungkin pada akhirnya pasukan lawan juga akan tetap dapat menarget bangunan pertahanan krusial kita itu tadi, tapi setidaknya kita sudah bisa untuk mengulur waktu bagi bangunan pertahanan krusial kita tadi untuk menyerang pasukan lawan lebih lama lagi. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah minion super atau juga lava. Base nomor 2. Nah, kali ini saya ada sebuah rekomendasi base tonal 11 untuk kalian yang mungkin pengen menjebak lawan yang akan menyerang base kalian nantinya. Itu berkemungkinan besar hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja. Nah, oke, jadi adapun jebakan yang saya maksud di sini itu adalah jebakan TH. Dan kenapa disebut jebakan TH? Ya, seharusnya kalian sudah tahu lah ya kenapa disebut begitu setelah melihat ada apa saja di sekitaran area tonal kita ini. Yap, betul sekali, yaitu ada tumpukan jebakan. Nah, jadi sebenarnya kita di sini kayak semacam memanfaatkan kenapsuan dari si penyerang itu sendiri. Dalam artian kan biasanya banyak tuh ya di antara penyerang itu mereka terlalu fokus sebenarnya untuk secepatnya menghancurkan tonal. Yang dimana ya sebetulnya sih tidak ada yang salah juga gitu dengan hal itu. Mungkin mereka kayak pengen lebih cepat mengamankan bintang. Karena seperti yang kita tahu, jika tonal itu berhasil dihancurkan, maka otomatis akan mendapatkan 1 bintang. Nah, tapi justru dengan begitu kita bisa memanfaatkannya sebagai alat pancingan. Jadi mungkin niat awal si penyerang pengen mengamankan bintang, lah tapi kok malah pasukannya banyak yang habis di awal serangan. Jadi alhasil tentunya pertahanan kita yang berseberangan dengan TH ini tentu saja tugasnya akan menjadi jauh lebih ringan lagi untuk menghabisi semua pasukan lawan yang tersisa. Dan rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Golem Ace atau juga Wedge. Base nomor 3. Oke, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base tonal 11 yang mungkin bisa saya bilang masih satu pembahasan lah ya dengan base nomor 2 sebelumnya. Tapi yang membedakan untuk base kali ini itu terkhusus untuk kalian yang mungkin pengen menjebak lawan yang akan menyerang base kalian nantinya, itu agar hanya bisa maksimal mendapatkan 1 bintang saja. Nah, lalu berikutnya jebakan seperti apakah yang saya maksud di sini? Tapi sih sebetulnya daripada menyebutnya dengan kata jebakan, saya lebih suka menyebutnya dengan konsep pertahanan yang terpusat. Karena ya memang jika dilihat untuk formasi dari base ini, itu semacam memisahkan antara area pusat base dan juga area luar base. Jadi alhasil jika pasukan lawan mau menyerang dari arah manapun, konsep dari base ini akan tetap bekerja, yaitu dengan memaksa pasukan lawan terlebih dahulu untuk menghancurkan area pertahanan base bagian luar kita ini. Yang dimana sebenarnya juga ada potensi yang sangatlah besar, itu malah membuat pasukan lawan terus-menerus mengelilingi base ini ketimbang harus masuk ke area pertahanan pusat base kita ini. Dikarenakan ya memang untuk area pertahanan base bagian luar kita ini bangunannya berdekatan semua. Sedangkan untuk memasuki kawasan pusat base kita ini, pasukan lawan harus terhalang oleh keberadaan area spasi kosong. Jadi hasil akhirnya ya pasukan lawan akan terus-menerus memutari base kita ini saja sampai mereka benar-benar habis karena diserang oleh kombinasi pertahanan, area pusat base kita, dan juga area luar base kita ini. Dan tentunya yang paling penting itu gagal untuk menghancurkan tonal. Nah, untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah minion super atau juga Golem Ace.
base nomor 4. Dan kita lanjut lagi ke rekomendasi base berikutnya. Dan kali ini saya ada sebuah rekomendasi base yang bertemakan simetris. Nah, tapi sih sebenarnya untuk tipe base seperti ini sebetulnya agak lumayan kurang cocok jika harus dijadikan pertahanan yang serius. Seperti pada pertahanan Warclan misalnya. Ya, tapi sih bukan berarti nggak boleh juga ya. Karena sebenarnya awal dari base ini diciptakan itu adalah sesimpel untuk orang-orang yang bisa dibilang penyuka kerapian lah gitu. Karena kadang ya memang bener ada tipe orang seperti itu yang sebenarnya tidak terlalu peduli base-nya mau kuat atau enggak. Yang penting jika dilihat itu tampilan base-nya kayak apa ya, enak aja gitu dilihat. Dan ya saya adalah salah satu di antara orang tersebut juga. Dan mungkin jika ada dari kalian yang merasa seperti itu juga, silahkan tulis di kolom komentar. Nah oke, untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah ya bebas aja sih. Base nomor 5. Nah, berikutnya di sini ada sebuah rekomendasi base Town Hall 11 yang lagi-lagi sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius. Karena sekali lagi tipe base seperti ini itu sangatlah efektif untuk bertahan dari hampir segala macam serangan pasukan lawan. Entah itu seperti serangan Queen Walk maupun pasukan spam, dan terlepas itu dari pasukan spam darat ataupun udara. Nah, dan juga di sini jika kita lihat lebih detail lagi untuk base-nya, maka kalian bisa mendapati setiap masing-masing sudut base yang di dalamnya ada bangunan pertahanan krusial kita, itu temboknya sengaja dibikin terbuka sebanyak satu petak. Dan mungkin jika kalian mengira hal tersebut kayak malah sengaja membuka akses jalan bagi pasukan lawan agar dapat masuk ke area tersebut, mungkin saya harus bilang hal tersebut kurang tepat ya. Karena untuk kalian yang belum tahu, tembok yang sengaja dibikin terbuka sebanyak satu petak seperti ini itu justru malah bagus dalam konteks untuk mengacaukan penargetan dari wall breaker. Karena untuk dari sudut pandang wall breaker kan jalannya udah kebuka nih ya, jadi ya ngapain ditarget lagi gitu. Nah, jadi hal seperti itulah yang kadang malah membuat kesusahan bagi lawan dalam bermain wall breaker sesuai keinginan mereka. Dan alhasil ya kita juga dapat lebih mengamankan lagi bangunan krusial kita yang berada di area tersebut. Nah, dan untuk rekomendasi bantuan klan kastil pada base ini adalah Minion Super atau juga Lava. Base nomor 6. Nah, terakhir di sini anggap saja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base yang lebih rapi gitu kan, ya saya rasa base ini bisa jadi opsi pilihan yang lumayan bagus. Atau mungkin juga untuk kalian yang baru naik ke Town Hall 11 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya. Dan oke lah, gua Padli will be back. Semoga